perkenalkan, nama saya Siti Latifah Zahro dengan NIM 22210100148. Dan saya anak Liatul Himah NIM 22210100147. Kami dari kelompok 11 akan bahas tentang kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar dan solusinya. Yuk kita simak bersama-sama wawancara kita di sini. 3, 2, 1. Mohon maaf sebelumnya dengan postingan. Ini kami dari mahasiswa dari UINHAS Jember mau mewawancarai Ibu tentang kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar. Nah, tapi sebelumnya Ibu perkenalan Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Ibu Desi Ailesari. Saya mengajar bahasa Indonesia di MTS Al-Hidayah Mangli. Ini kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar. Contoh-contohnya ada 7 poin. Nah, yang pertama jalan pintas dalam pembelajaran. Nah, yang dimaksud jalan pintas dalam pembelajaran itu seperti apa menurut Ibu? Jalan pintas menuju pembelajaran. Kalau menurut saya, selama pembelajaran saya, terkadang ada guru yang tidak masuk sekolah. Nah, agar anak-anak itu diam, maksudnya tidak keluar rumah, tidak keluar sekolah, rame. Jadi terkadang guru-guru itu suka memberikan tugas uji kompetensi. Nah, ini maksudnya kan terkadang ada bab baru yang seharusnya dijelaskan terlebih dahulu, baru mengerjakan uji kompetensi. Nah, sedangkan terkadang ada guru yang tanpa menjelaskan, dia kepepet tidak masuk sekolah karena ada suatu alasan, dia itu memberikan tugas uji kompetensi tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu. Nah, terkadang juga anak-anak ada yang paham, ada yang enggak karena tidak dijelaskan terlebih dahulu itu. Biasanya dalam pembelajaran itu guru tidak mempersiapkan terlebih dahulu gitu. Ya, harus dipersiapkan. Kan sebenarnya guru itu sebelum memulai pembelajaran harus ada RPP biasanya ya, sebelum memulai pembelajaran. Nah, tetapi kan di kenyataannya terkadang pembelajaran itu tidak sesuai dengan RPP. Ada yang guru kan kita tidak tahu Mbak kondisinya seperti apa pada saat dimulai pembelajaran. Ya, ada yang sakit, mau tidak mau kan anak-anak harus diberikan tugas agar jamnya tidak kosong, agar anak-anak tidak rame seperti itu. Ya, hanya saja ada guru yang memberikan tugas itu tanpa menjelaskan terlebih dahulu seperti itu. Ya, itu kesalahan yang pertama. Terus yang kedua ini ada menunggu peserta didik berperilaku negatif gitu. Menunggu peserta didik untuk berperilaku negatif itu kan bergantung gurunya ya. Iya. Nah, Setiap guru emang kan nggak berbeda-beda. sama. Kalau saya sih enggak, karena kalau saya tidak begitu. Karena kalau menunggu itu mungkin tujuannya untuk memberitahu yang baik. Kalau sudah berperilaku negatif terus menunjukkan seharusnya tidak begitu, tidak berperilaku seperti itu. Tetapi menurut saya kan bisa saja tidak usah menunggu anak peserta didik melakukan kesalahan, kan bisa dijelaskan langsung, tidak bisa. Contohnya anak-anak jangan seperti ini, nanti efek negatifnya akan seperti ini. Terus yang ketiga menegakkan disiplin atau beri hukuman yang tidak sebanding dengan kesalahan murid itu. Yang ketiga. Itu kesalahan guru ya? Ya, ini Kesalahan guru tidak memberikan hukuman yang sesuai gitu ya Mbak ya. Iya sih, kalau menurut saya salah, karena tapi dilihat dari anaknya dulu Mbak, karena kan memang kalau sekedar teori dengan kenyataannya itu berbeda. Terkadang ada anak yang nakal sampai dikasih dikasih hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan, itu
nggak mempan, sehingga Jadi diberi hukuman yang lebih berat gitu ya. ya lebih beratnya kan ada aturannya, maksudnya tidak boleh bullying biasanya. Kan kalau di sekolah saya tuh nggak boleh bully Mbak, antar teman atau meskipun bukan antar teman, antara guru dengan siswa. Itu terkadang secara tidak sengaja guru juga melakukan bullying yang tidak sengaja melukai hati anak. Maksudku memang kalau diberikan hukuman harus sesuai aturan lah, maksudku ya jangan sampai bullying, maksud saya jangan sampai bullying atau kekerasan. Kan ada batasnya gitu. Iya, harus ada batasnya. Itu solusinya gimana nih? Kalau menurut saya solusinya ya dilihat dari anaknya dulu. Kalau anaknya cuma sekedar dikasih omongan sudah bisa berubah, atau kalau saya kan wali kelas. Wali kelas itu berhak mengatur tempat duduk antar murid. Kalau saya untuk memberi hukuman dipindah aja tempat duduknya dengan teman yang tidak disukai atau tidak dekat, karena pengaruh teman ini besar buat pembelajaran. Soalnya saya tuh ya sekarang ini mengalami ada satu anak yang suka ngomong. Sehingga kok saya lakukan perubahan, pindah tempat duduk itu saya rubah dengan anak yang tidak dekat dengan dia. Ya alhamdulillah dia itu berubah yang diam. Bukan diam saja, aktif. Diam kalau nggak aktif kan percuma Mbak. Iya. Nah aktif dia itu di pembelajarannya masuk, tanya jawab itu dia itu masuk. Terus sekarang biasanya nggak mengerjakan tugas, itu sering mengerjakan tugas seperti itu. Terus yang keempat, mengabaikan keragaman peserta didik. Nah itu salah, menurut saya salah, karena keragaman peserta didik ini penting banget. Di Indonesia sendiri kan dasarnya Indonesia ini beragam suku dan budaya. Sama juga halnya dengan penggunaan bahasanya. Itu juga harus diperhatikan. Kenapa kok sampai ini pengaruhnya besar ini menurut saya. Soalnya di setiap peserta didik itu antara lingkungannya itu nggak sama. Di setiap lingkungan anak-anaknya itu kan nggak sama Mbak. Nah terkadang guru tuh tidak tahu latar belakang dari muridnya itu seperti apa. Takutnya terkadang kalau kita tidak memperhatikan keberagamannya, ya kan ada yang semisal ya, satu contoh, ada yang dari segi sosialnya itu mampu atau tidak, kita itu menyinggung, semisal uang kas, kamu kenapa kok gak bayar uang kas, kamu jajan mampu, ini bayar uang kas gak mampu, semisal gitulah ya kasarannya. Nah kita tidak tahu ternyata anak tersebut dari golongan kelas bawah, semisal orang tuanya nggak ada, kan susah juga. Terus kalau dari segi keberagaman dalam segi ini lingkungan, nah terkadang itu lingkungan juga bukan terkadang, memang sangat mempengaruhi lingkungan itu ya. Ada lingkungan yang semuanya itu sekolahnya tinggi-tinggi, maksudnya rumah satu, diajak omong-omongan kan enak Mbak, karena pada dasarnya teman itu sangat mempengaruhi. Apalagi kalau lingkungannya kan ada satu anak nih ya, ada satu anak yang lingkungannya ini saudaranya semua, sedangkan saudaranya semua ini tidak sekolah gitu. Jadi dia kan harus di sekolah kadang juga males-malesan karena tidak ada dukungan dari keluarganya juga, dari lingkungannya juga gak ada. Keberagaman yang dimasukkan banyak itu. Terus menganggap paling pintar dan peserta didik selalu bodoh. Oh itu gurunya yang menganggap pintar? Iya, menganggap diri sendirinya Misal pintar. di tempat ibu mengajar itu apa ada yang guru seperti ini atau gimana? Kalau di tempat saya sih alhamdulillah nggak ada ya, karena kan berbasis agama juga. Terus guru-gurunya itu guru-guru yang sudah berumur, sudah sepuh. Iya. Jadinya
kalau sering-sering omong-omongan sesama guru ya di ruang guru, ya guru tuh tetap harus sharing, tetap harus membutuhkan pendapat anak-anak seperti itu. Ya jangan sampai merasa paling pintar dari muda aja, nggak boleh seperti itu, apalagi kalau sudah tua gitu kan. Kalau sudah merasa paling pintar, guru merasa paling pintar, pendapatnya anak-anak, sarannya anak-anak terkadang tuh dihiraukan. Kalau seperti itu ya, kalau bisa ya jangan seperti itu. Solusinya gimana Bu kalau ada yang seperti itu? Solusinya itu kan bagi satu guru ya Mbak ya. Ya kalau solusi buat saya, semisal saya seperti itu, ya jelasnya saya harus sadar diri. Kalau saya, kalau teman saya guru lain semisal ya harus diingetin. Mungkin kalau mengingatkan seseorang itu kan susah ya. Ya dengan cara halus, mungkin bisa dengan cara bertukar cerita sehingga nanti muncul ketimbulan dari guru tersebut, sehingga jangan seperti itu lagi lah kalau bisa. Nah ini Bu, ada lagi diskriminatif atau memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Ini kan dikarenakan peserta didik yang beragam gitu. Beragam. Jadi memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Iya, menurut saya sih salah ya Mbak ya, karena memang itu 7 poin kesalahan guru. Ya seharusnya jangan seperti itu, karena ya itu kembali ke awal, Indonesia sendiri memang beragam. Kalau keberagaman Indonesia sendiri ini nggak dihiraukan, apalagi kita jadi seorang guru nanti bakal susah untuk membantu siswa belajar mencapai tujuannya gitu. Berarti kan setiap guru harus bisa mengerti karakter peserta didik masing-masing. Harus itu, karena ya itu ada latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, itu kan juga termasuk keberagaman. Pasti ada masalah. Iya mas. Latar belakang keluarga juga. Terkadang ada siswa yang kok biasanya seneng, tiba-tiba nggak seneng. Itu kenapa? Kan kalau yang pertama itu merasa paling pintar sendiri, tidak membutuhkan pendapat siswa, pendapat murid. Ya nanti kita nggak bakal tahu kenapa anak ini kok seperti ini, kenapa kok nilainya anjlok. Nah maka dari itu kan hal itu tidak diperbolehkan agar membantu anak-anak siswa-siswi mencapai tujuannya, yaitu nilainya bagus, pelajarannya nangkep, seperti itu. Ini yang terakhir, memaksa hak peserta didik. Memaksa peserta didik untuk memaksa, semisal dalam proses pembelajaran dipaksa gitulah ya. Pembelajaran kan juga termasuk hak kan, hak anak untuk mendapatkan ilmu. Ya beri motivasi aja lah menurut saya, jangan sampai dipaksa. Kan kita sebagai seorang guru ada berbagai macam pendekatan, salah satunya dengan cara memberikan motivasi. Nanti motivasi itu lambat laun pasti akan merubah karakter siswa. Saya ini dalam konteks ini ya Mbak ya, dalam konteks ini tuh ada contoh di sekolah, yaitu awalnya anaknya yang malas saya dekati. Malas, banyak omong, banyak bercanda dengan teman, seolah-olah dia tuh sekolah ya cuma aku sekolah tanpa memikirkan saya tuh harus belajar gitu. Ya udah berangkat sekolah, diem di sekolah, bermain dengan teman. Sedangkan dalam pembelajarannya dia itu tidak dihiraukan, maksudnya tidak terlalu peduli lah. Pokoknya ada hak dari orang tua ke sekolah masuk, sudah masuk. Nah, kenapa? Kan dulu ini ingin melakukan membantu siswa mencapai tujuannya ya, untuk meningkatkan ilmunya. Itu kalau saya melakukan pendekatan motivasi, saya dekati, kadang diem kalau istirahat, nak sini nak, kenapa kok kayak gini. Dia akhirnya bercerita, ternyata ada masalah, bu, orang tua saya broken home, jadi saya tuh tidak dapat kasih sayang orang tua, gak ada yang ngertiin. Nah itulah fungsi guru buat memberikan motivasi, sehingga anak itu guru itu memberikan pembelajaran atau apa itu tidak terkesan memaksa. Tapi kalau memotivasi kan anak sendiri yang ingin menumbuhkan
niat belajarnya. Ya Bu, sudah. Sudah cocok? Bu, berarti itu guru harus menunjukkan dengan cara yang halus. Jadi agar murid bisa cerita ke guru itu bisa dengan nyaman gitu. Iya. Tidak canggung gitu. Iya, itu fungsinya motivasi ke siswa seperti itu. Sudah? Terima kasih. Sama-sama. Dalam pendidikan pasti ada pendidik dan peserta didik, yang dimana kedudukan keduanya memiliki tugas masing-masing. Seorang pendidik memiliki tugas untuk mengajar, mengarahkan, dan membimbing seorang peserta didik dengan baik yang benar. Dan juga pula, tugas peserta didik adalah mentaati peraturan yang ada di sekolah, seperti memakai seragam sesuai dengan jadwal, dan mentaati aturan yang ditentukan oleh guru di kelas, seperti memahami materi dan mengerjakan tugas dan lain-lain sebagainya. Dan cara agar kelas dapat menyenangkan adalah salah satunya guru profesional, karena guru profesional adalah guru yang bisa menghindari kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar atau etika. Nah, guru profesional itu bisa menciptakan kelas yang efektif dan efisien. Itulah hasil wawancara dari kelompok kami. Semak videonya, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supposed to be, might be as elusive as it's